Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menyanyikan Indonesia Raya dulu ya, silakan perwakilan maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya absen dulu ya Nana. Sambil saya absen, silakan dikeluarkan buku IPS-nya. Aditya Ahmad Nizar, prioritas dan literasi keuangan. Ini yang akan kita bahas nanti. Kita akan belajar tentang menentukan pilihan yang tepat, mengatur skala prioritas atas apa yang kalian punya, dan sadar akan literasi keuangan. Kenapa sih Bu literasi keuangan itu penting dan lain-lain. Bisa berpendapat, keinginan itu apa sih? Sesuatu yang kita inginkan. Kalau kebutuhan, sesuatu yang kita butuhkan. Apa yang terjadi jika kita selalu mengikuti keinginan kita? Ya. Tidak seimbangan, kehidupan kita bisa menjadi tidak seimbang, fokusnya hanya pada keinginan pribadi, dapat mengabaikan aspek penting lainnya seperti kesehatan, hubungan sosial, dan tanggung jawab. Oke. Kebutuhan, Oke, tepat sekali membedakan kebutuhan dan keinginan dan memprioritaskan mana yang penting. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik sudah mampu mengidentifikasi skala prioritas, peluang dan literasi keuangan. Peserta didik sudah mampu mengidentifikasi contohnya kurangnya literasi keuangan. Peserta didik atau kalian mampu menganalisis data, skala prioritas dan biaya peluang dalam. Ini ada video, kalian silakan cermati apa yang ada di dalam video itu, nanti kita simpulkan bersama ya. Aku Clara. Besok merupakan hari spesialku karena besok aku akan wisuda. Oh iya, sebelum itu Atas itu apa? Kebutuhan yang terpenting. Mengurutkan kebutuhan yang dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Itu video ini apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah cara mengelola uang dengan bijaksana. Bagus, pintar sekali. Word square alias word search ya. Kalau kalian, jadi kalian nanti silakan dijawab soalnya. Ini ada 5 soal aja. Kalian bisa langsung buleti di sini. Gitu. Coba kalian cari dulu katanya. Yang bisa langsung maju saja. Oh, enggak itu ya. Ada lagi yang bisa? Ya boleh, maju aja. Kita manfaatkan speed online di kelas ini. Ini nggak bisa. Permanen, Mbak. Ayo, siapa lagi? Nadia. Ya sudah keduluan. Banyak kok, di situ ada 5. Nomor berapa ini? Yunus.
Nomor 3 kan? Mana ada nomor 3? Nah ini kok medisret gini? Enggak, maksudnya kamu kasih nomor di sini kayak ini loh, kayak Nabila ini loh nomor 2. Nomor 2. Ya. Ya silakan. Ya nggak apa-apa, 2 kan ini ada spidol yang kurang 1. Nyarinya aku bawa semua ya. Coba dicari yang ketiga. Mungkin ada yang mendatar. Ini kan menurut semua. 2, 3, dan 4. Yang 1. Apa yang kita sebut dengan rencana pengeluaran tadi? Tadi kayak deh. Apa itu? Terus. Sudah, nomor 1 betul. Ya wes, nomor 5. Nomor 5, segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Tadi sudah saya suruh bedakan ini dan ini. Betul. Ayo wes. Berarti nomor ini. Yang jawab nomor 1 tadi Aisyah. Nomor 2 Nabila. Nomor 3 Alis. Nomor 4 Yunus. Nomor 5 Devina. Oh, Levina. Maksudnya enggak. Kita bahas ya apa yang kita sebut dengan rencana keuangan kita, anggaran. Top, betul. Nomor 2, apa yang kita sebut sebagai ketika kita harus memilih satu hal dan mengorbankan lain? Apa? Biaya peluang, betul. Nomor 3, bagaimana cara kita mengurutkan keinginan dan kebutuhan kita dari yang paling penting? Betul sekali. Ini sudah pintar ya. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan, literasi keuangan? Skala kebutuhan. Betul semua. Silakan aplaus. Nah ini. Jadi kalian sudah paham kan bagaimana literasi keuangan itu dan skala prioritas serta biaya peluang. Nah sekarang saya bentuk kelompoknya menurut absen saja, 1 sampai 6, 7 sampai berapa? 12, 13 sampai 18, 19 sampai 24, 25 sampai bener ya? 30, habis 31 sampai 36. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Tidak bersuara ya. Maksudnya itu tidak usah diangkat di seret-seret gitu loh. Jangan. Tak apa. Kamu kelompok berapa? Digabungkan ya mejanya ya, datanya rapi. Biar semangat belajar. Ayo. Halo. Ayo cepetan. Nah ini dipepetkan. Dipepetkan agak kesini aja. Iya, agak kesini. Dikit, agak kesini dikit. Nah ini kan tinggal dipepetkan kayak gini aja. Tinggal dikeluarkan kursinya, terus nanti dipepetkan. 25 kelompok 5. Tinggal dipepetkan aja bangkunya. Nah, dikeluarkan kursinya, dipepetkan bangkunya. Oh, di sini aja, Kak. Di stok. Nah, itu aja, itu pepetin aja. Pakai. Ya, wes kawannya. Yang penting bisa. Tasya, kamu juga sama sekali ini. Sudah? Apa biasa gak? Saya gak biasa. Kamu 6 ya? Kamu berapa? 6. Kalau bisa sedikit
Mas gak terlalu. Dia nggak terlalu. Ini cuma 3 orang. Oh ya, terlalu mepet nggak ya? Terlalu mepet kayaknya. Kamu agak geser lagi. Debat atas materi yang sudah kita pelajari tadi. Lalu ini adalah pernyataan yang menyangkut materi tersebut. Bu, kenapa Bu? Kok pinjol itu termasuk materi ini ya? Ada hubungannya. Biasanya orang-orang yang kurang literasi keuangan itu terjebak yang namanya apa? Pinjol. Kalau misal Clara tadi memaksakan 200.000 harus beli sepatu atau itu tasnya tadi ya, otomatis dia akan kepikirannya apa? Gimana kalau meminjam uang aja? Apalagi ada pernyataan pinjol adalah penyelamat bagi mereka yang membutuhkan uang cepat. Betul juga kan? Atau justru jebakan untuk menghancurkan hidup banyak orang. Mungkin kalian bisa berpendapat. Saya bagi 1, 2, 4 ya. Kelompok 3, 4 sama kelompok 5. Satu kelompok pro. Yang kelompok 1, 2, dan 6 kelompok kontra. Pro dulu. Yang pro dulu. Ada yang mau berpendapat? Saya pro. Oke, Des, iya. Kami dari kelompok pro pinjol, penyelamat bagi mereka yang membutuhkan uang cepat. Itu di sini kita sepakat untuk kemudahan akses ya. Jadi kemudahan akses bisa diakses melalui handphone dan waktunya itu fleksibel, bisa digunakan di segala tempat. Jadi kalau pinjol itu biasanya kan ada aplikasi itu sudah di-download dan diakses di waktu yang fleksibel di mana saja. Contohnya seperti kayak misal ada keluarga yang kecelakaan di Facebook, itu bisa kalau misal nggak ada uang waktu itu kepepet banget itu. Perkenalan diri dari kelompok mana? Saya kelompok 6. Kalau jawab itu karena pinjol dapat membantu seorang dari kecanduan dan sering pinjol akan membuat kita kayak operasi gitu Bu. Jadi ya harus pinjol, kita bisa pinjam dari warga yang lain atau yang orang tetangga. Kasih selain nominalnya kan kalau ke saudara biasanya kita butuhin misal 1 juta gitu, tapi saudara kita bilang kalau aku punya 600 dulu ya, jadi nominalnya itu tergantung. Jadi kalau saya dari kelompok 2 itu pinjol sama atau meminjam dengan orang lain itu sama-sama nggak setuju ya. Soalnya selain karena nanti itu bisa aja terkena tunggakan atau ya itu nanti bisa merugikan kita sendiri juga. Lalu kayak didukung juga belakangan ini itu Indonesia yang lagi krisis gara-gara pinjol itu ya, yang sampai ratusan miliar bahkan itu bisa, maksudnya masih bisa digunakan lagi jadi yang lebih baik itu uangnya, nggak buat pinjol doang. Yakin mau pinjol, kita harus berani untuk mengambil risiko. Karena kan kalau pinjol itu enggaknya itu kan itu dari itu doang. Jadi kalau mau yakin pinjol ya harus yakin akan risikonya yang didapat. Dan kalau mau ambil yang aman, kita bisa pinjam di bank. Karena di bank kan bunganya kecil dan tanggalnya kan nggak selalu hari itu juga bisa diatur yang lainnya. Kalau pinjol itu harus di meskipun kita dapat memudahkan akses dari pinjol itu sendiri, mungkin kita tidak bisa membalikan uang dari pinjol itu sendiri karena terdapat bunga itu ya. Kan pinjol kan kemudian akses dengan menggunakan KTP atau itu bisa saja menyebabkan penyalahgunaan data pribadi karena misal KTP orang tersebut dibuat buat pinjol yang lain gitu, dan juga misal orang tersebut kan punya kebutuhan yang mendesak seperti hutang, tapi dia kan hutang lagi ke pinjol, itu sama aja menambah beban. Supaya dari hutang tutup lubang, kamu hutang
kamu punya hutang, tapi kamu hutang ke pinjol itu punya bunga yang besar. Jadi kalau kamu bayarnya telat dan apa nominalnya itu terus nambah, dan itu bikin kita jadi makin kesulitan. Oke, kalau tepuk tangan untuk semua. Sudah bagus-bagus berpendapatnya. Yang satu pro, yang satu kontra. Sudah tepat. Intinya setiap pilihan itu pasti mempunyai resiko atau yang dikorbankan. Ada biaya peluangnya. Tapi sudah bagus semuanya. Nah, silakan satu kelompok membuat poster literasi keuangan untuk mencegah orang-orang terjebak dalam literasi keuangan yang salah. Nanti silakan dikumpulkan di Padlet. Mungkin kasih elemen-elemen yang biar orang itu tertarik lihat. Ayo kelompok 5 dipresentasikan dulu. Ya, cuma menjelaskan saja. Ini tuh isinya apa? Karena temanmu yang di belakang itu gak. Dari meningkatkan literasi keuangan ada beberapa hal yang kita dapat, yaitu menjaga kondisi keuangan. Literasi keuangan di sini dapat menjadi pelajaran mengelola uang karena dapat membantu seseorang untuk mengelola anggaran dengan efektif, memilih produk keuangan yang sesuai, menyusun strategi keuangan yang bijak, bertanggung jawab atas keuangan pribadi, menghadapi tantangan keuangan yang tidak terduga, dan menghindari penipuan dan penyalahgunaan keuangan. Ayo silakan perwakilan kelompok 3 presentasikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan hari keuangan yang kami buat dengan judul Ayo tingkatkan literasi keuangan agar kita bijak dalam mengelola keuangan. Sebelum kami menjelaskan isi dari poster yang kami buat, perkenalkan nama saya Destia Ananda, absen 15. Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kita mengangkat tingkatan literasi keuangan agar kita bijak dalam mengelola keuangan. Mari mengenal literasi keuangan. Yang pertama, untuk mengenal literasi keuangan kita bisa membuat skala prioritas. Jadi kita mengurutkan mana kebutuhan yang penting dan kurang penting.
Terus ada mempertimbangkan daya peluang. Kita tidak menyalahgunakan daya kita untuk keperluan yang tidak penting. Terus ada hemat tanpa pelit. Ya, jadi hemat tanpa pelit itu gini kan, benar kita tuh bisa hemat. Misal kita pengen beli buku, ya beli aja. Terus kalau misal ada yang membutuhkan, teman yang membutuhkan gitu, kita bisa pinjamkan beberapa uang. Jadi kita hemat tapi nggak pelit gitu ya. Habis itu di sini kita bisa tentukan menyusun skala prioritas dengan cara yang pertama mendahulukan kebutuhan primer. Dan yang paling penting Yang paling pokok, kebutuhan primer seperti yang kita kenal ada sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, mengesampingkan keinginan dan kurang dibutuhkan. Kita nggak apa-apa kalau teman-teman punya keinginan, tapi yang paling penting itu kita juga pikirkan keinginan yang bisa menguntungkan kita. Dan yang paling penting, dan tiga menurunkan berdasarkan itu. oke, untuk mengumpulkan berdasarkan urgensi itu mengumpulkan kebutuhan yang apa ya, intinya kayak yang paling mendesak gitu loh, kebutuhan yang bisa membantu kita dalam keadaan yang mendesak itu didahulukan terlebih dahulu. Terakhir mempertimbangkan deadline. Mempertimbangkan deadline itu waktu. Ya. Jadi kita juga harus kayak mempertimbangkan waktu. Sudah. Oke. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Kurang ya, iya. Dibaca ininya aja loh, kalau nggak kelihatan dibaca ininya aja. Kita jelaskan sendiri dikit-dikit. Yang pertama, perkenalkan nama saya Ardia Sofia, absen 11. Nama saya Generalnya Yang pertama, literasi keuangan itu kita mulai dari kita mengetahui perbedaannya kebutuhan sama keinginan. Kalau misal udah tahu, itu nanti bisa milah gitu. Jadi kayak semisal kita udah paham kebutuhan yang mana, keinginan yang mana, itu bakal lebih mempermudah kita untuk mengelola keuangan juga. Terus selanjutnya ada perencanaan kebutuhan. Yang pertama menentukan tujuan, lalu membuat catatan atas pengeluaran tadi kayak yang udah dikasih tahu di video, sama mulai untuk menabung apa sedikit-sedikit. Habis itu ada manfaat dari pengelolaan uang, yaitu menghargai uang dan berhemat. Jadi kayak misal sekolah gitu kan dikasih sangu, kayaknya kayak ditabung dikit-dikit atau ada di kas. Terus habis itu memiliki tabungan untuk hal yang bersifat darurat. Nah, kayak apa ya? Darurat kayak pinjol tadi loh. Iya, kayak pinjol tadi itu. Tiba-tiba butuh uang karena sakit. Terus Sampai tujuan yang diinginkan. sudah. Sabar ya. Kayak Ayo. Sudah. Oh, juga ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang kalian dapatkan di mapel hari, maksudnya di pelajaran hari ini? Oke, Mel, ada yang mau dipendapat? Oh, enggak. Kita hari ini sudah belajar tentang biaya peluang, skala prioritas, dan literasi keuangan. Sudah banyak ya. Ya, Bu. Tetapi ada sedikit refleksi dari saya. Mungkin kalau misal, karena ini kan poster ditujukan untuk banyak orang, maka kalau bisa diperhatikan ukuran fontnya, kira-kira kecil enggak font saya tadi ya? Karena dan mungkin bisa menggunakan warna
Minggu depan kita pelajari lagi. Sampai di sini ditanyakan? Tidak ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, ya di sini silakan ke mapel yang selanjutnya. Lalu untuk minggu depan kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Tolong dipersiapkan di rumah. Dibaca dulu bukunya, di situ ada di halaman 161 sampai 169 sampai 181. Ada permintaan dan penawaran. Oke ya, paham ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Kalian hari ini hebat.